Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Anissa Agripina dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum dengan tema Ketika Angin Menjadi Tentara Allah. Kajian Quran Surah Al-A'raf ayat 57. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kita merasakan angin sepoi-sepoi di pagi ataupun sore hari? Atau angin kencang yang membuat dahan pohon bergoyang keras? Mungkin kita seringkali menganggap angin hanyalah fenomena alam biasa. Namun tahukah kita bahwa Allah menyebut angin sebagai salah satu tentaranya di dalam Al-Quran? Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Yang artinya, Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya yaitu hujan. Sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara global, ayat ini menggambarkan siklus hidrologi sekaligus siklus kehidupan. Allah menjelaskan skenario alam, yaitu angin bertiup membawa kabar gembira berupa hawa sejuk sebelum hujan turun. Angin itu bertugas menggiring awan yang berat karena kandungan air menuju tanah tandus dan mati. Lalu ketika hujan turun, tanah yang semula mati menjadi hidup dan menumbuhkan buah-buahan. Di akhir ayat, Allah memberikan analogi yang luar biasa. Kadzalika nukhrijul mauta. Begitulah cara kami membangkitkan orang mati. Jika membangkitkan tanah mati saja begitu mudah bagi Allah, maka membangkitkan manusia dari kubur di hari kiamat adalah hal yang sepele baginya. Teman-teman yang dirahmati Allah, jika kita bedah dari kacamata ilmu ma'ani, salah satu cabang ilmu balaghah, ada rahasia sastra yang sangat indah pada kalimat Bushrom baina yaday rahmatih, membawa kabar gembira di hadapan rahmatnya. Dalam ilmu sastra Al-Quran, ayat ini menggunakan gaya bahasa yang sangat cerdas untuk mengetuk logika kita. Yang pertama, ada unsur majaz, metafora. Secara harfiah, kata itu berarti di antara kedua tangan. Penggunaan kata tangan di sini adalah majaz untuk menggambarkan bahwa hujan adalah bentuk rahmat, diposisikan layaknya seorang raja. Sedangkan angin adalah utusan atau pengawal yang berjalan di depannya untuk memberitahu siapa? Memberitahu warga bahwa sang raja akan segera tiba. Gaya bahasa ini dipakai agar kita bisa membayangkan betapa agungnya kedatangan hujan sebagai berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua ayat ini mengandung khobar, kalimat berita yang berfungsi memberikan penegasan mutlak. Ketika Allah berfirman, dan dialah yang meniupkan angin. Kalimat berita ini tidak sekedar memberitahu informasi cuaca, melainkan sebuah penegasan bahwa hanya Allah, bukan hukum alam yang berdiri sendiri atau kekuatan lain yang memegang kendali penuh atas pergerakan angin dan hujan tersebut. Dan di akhir ayat, kalimat khobar ini ditutup dengan perbandingan yang menohok logika.
Jika Allah dengan mudah bisa menghidupkan tanah yang tadinya mati dan kering, kerontang lewat hujan, maka seperti itulah cara mudah bagi Allah untuk membangkitkan manusia kembali dari kematian nanti. Teman-teman yang dirahmati Allah, dari ayat yang agung ini kita dapat mengambil beberapa hikmah dan pelajaran. Pertama, belajar ketaatan dari angin. Angin tidak punya akal, tapi ia patuh 100% kepada Allah. Ia tidak pernah protes apakah harus bertiup ke utara atau ke selatan. Bagaimana dengan kita yang diberi akal dan fasilitas hidup? Sudahkah kita sefokus angin dalam mentaati perintah Allah? Dan yang kedua, setiap nikmat selalu didahulukan tanda-tanda kecil yang patut disyukuri. Sebagaimana angin yang mendahulukan hujan sebagai kabar gembira. Demikian pula dalam hidup kita. Allah sering memberi isyarat-isyarat kecil sebelum datangnya kemudahan besar. Sehingga kita dilatih untuk peka dan bersyukur pada tanda-tanda tersebut. Dan yang terakhir, harapan di tengah kekeringan hidup. Jika saat ini kita merasa mati, kering karena dosa, gersang karena ujian, ingatlah ayat ini. Allah mampu mengirimkan angin kemudahan untuk mendatangkan hujan sebagai jalan keluar. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, sebab Allah selalu bersama kita. Teman-teman yang dirahmati Allah, semoga dari kultum singkat ini kita semakin yakin bahwa segala sesuatu di alam semesta, sekecil apapun dan sehalus apapun, bahkan yang tidak terlihat mata seperti angin, bergerak dalam ketaatan penuh kepada Allah. Maka pantaslah jika kita sebagai makhluk yang diberi akal dan pilihan lebih taat lagi kepadanya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.